Pemirsa, Indonesia bersama sejumlah negara yang mayoritas penduduknya Muslim sepakat bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal itu diungkap Kementerian Luar Negeri melalui akun resmi di platform media sosial X. Dalam unggahan disebut selain Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab ikut bergabung. Sementara sejumlah negara masih mempertimbangkan, yaitu Rusia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, dan Tahta Suci Vatikan. Menteri Sekretaris Negara menyebut status Indonesia bergabung dengan resmi ke Dewan Perdamaian segera diumumkan. Ya, kita akan bergabung lah, memang itu kita diminta untuk bergabung. Tapi kita udah bergabung atau belum posisinya? Secara formilnya nanti kami cek ya formilnya. Tapi kalau secara kehendak ya tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung karena mungkin tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza. Raga pertanyaan muncul terkait pembentukan Dewan Perdamaian oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Indonesia yang dilaporkan setuju masuk ke dalamnya. Kita bahas bersama dua narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Prof Hik, Bung Dev. Baik, kita masih menunggu sambungan dengan Bung Dev. Saya kalau gitu mulai dulu dari Prof Hik. Halo Prof. Prof Hikmahanto bisa mendengar? Prof Hikmahanto Juwana. Baik, kita tampaknya mengalami gangguan. Pemirsa, kita akan kembali menghubungi Prof Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, sudah bergabung. Prof Hik bisa mendengar kami dari studio? Bisa. Terima kasih. Bisa mendengar saya. Baik, kita sambil menunggu komunikasi dengan Bung Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Saya ingin mulai dulu dari Prof Hik. Sebelum kita mulai diskusi lebih lanjut, Prof, apakah bisa sebuah negara, kita tahu Amerika Serikat adalah negara superpower begitu, tapi apakah bisa sebuah negara membentuk sebuah Dewan Perdamaian, sementara tujuannya sebagai penjaga global, sementara kita sudah punya Dewan Keamanan PBB? Ya, sebenarnya kalau misalnya ditanya bisa, tentu bisa saja. Hanya saja yang berbeda kali ini adalah Dewan Perdamaian ini dibentuk secara unilateral oleh Presiden Trump sendiri, dan statutanya atau piagamnya itu anggaran dasar juga ditentukan oleh Presiden Trump. Bahkan Board of Trustee-nya, Board of Executive-nya itu juga diatur oleh Presiden Trump. Bahkan ada persyaratan bagi mereka yang menerima undangan dari Presiden Trump, dan ini Presiden Trump sendiri yang mengundang nih, itu harus membayar sampai 1 miliar US dollar per tahun. Dan kalau misalnya, ya setahun, dan kalau misalnya tidak mau seperti Presiden Macron dari Prancis, maka Trump akan mengenakan 200% tarif kepada Prancis. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kalau kita tidak ikut, kita akan dikenakan tarif karena kita sudah mungkin dapat undangan. Tapi kalau kita ikut, konsekuensinya adalah kita harus membayar 1 miliar US dollar. Dan yang kedua, apakah kita punya suara di dalam menentukan bagaimana perdamaian ini dilakukan di Palestina ya? Tujuannya bagus. Tetapi kalau misalnya kita tidak punya suara, dan suara itu ditentukan oleh Board of Executive yang ditentukan oleh Presiden Trump, ya tentu kita ini hanya sebagai legitimasi. Nah, kalau legitimasi terus kemudian segala sesuatu diatur oleh Presiden Trump, kan terlalu mahal, harus membayar 1 miliar US dollar ini. Ya. Sementara klaimnya kan sebenarnya ini bersifat sukarela ya, Prof. Boleh ikut, boleh tidak. Kalau sukarela diartikan secara literally, bukan. Tapi kemudian ada ancaman tarif seperti yang Anda sebutkan tadi, juga dengan biaya keanggotaan. Sekarang untung ruginya Indonesia di mana kalau ikut dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump?
Yang pasti Indonesia kita tidak punya pilihan, karena kalau kita tidak ikut, maka kita dikenakan tarif yang tinggi oleh Trump. Dan tentu hubungan juga akan tidak baik dengan Trump. Yang kedua adalah kalau kita ikut, sudah membayar mahal, tapi kita hanya cuma legitimasi saja. Nah, itu yang agak merepotkan. Karena kan kita ingin bahwa ada kejelasan kapan Palestina itu akan dimerdekakan dan kemudian bisa memiliki pemerintahannya sendiri. Karena Board of Peace ini harusnya sementara sebelum ada pemerintahan Palestina. Itu ya, kamu bilang ke si Oriza teh, Palestina saya udah nyambung kok ke Zoom. Palestina diperbolehkan untuk. Iya, saya bilang saya connect kok ke Zoom. Oke, mohon maaf. Saya nggak disconnect. Baik, mohon maaf, Prof. Saya ingin mengkaitkan ini dengan kita tentu tidak boleh lupa bahwa politik Indonesia menganut politik bebas aktif. Sekarang saya ingin mengkaitkan ini dengan perspektif hukum internasional, Prof. Hik. Bagaimana keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump ini akan selaras dengan pasal 51 Piagam PBB tentang non-intervensi? Ya, sebenarnya sekali lagi, kita terus terang tidak punya pilihan ya. Kalau kita politik luar negeri yang bebas aktif, kita kan maunya kita punya pilihan, apakah kita ikut atau tidak ikut, dan itu yang menentukan adalah kepentingan nasional Indonesia. Ya. Tapi kalau sekarang ini, pilihannya adalah dikenakan 200% tarif, atau kita harus ikut. Nah, mungkin saya tidak tahu, pemerintah akhirnya mengambil keputusan, ya sudah kita ikut. Oke, baik. Kita langsung tanyakan saja kalau gitu dengan Bung Dev Laksono, apakah sudah bergabung? Bung Dev? Ya. Ya, Bung Dev, terima kasih. Ya. Terdengar video? Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Videonya masuk? Ya, jelas sekali, loud and clear. Bung Dev, tadi Prof. Hik bilang bahwa sertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump ini tidak ada pilihan lain. Ya. Apakah benar tidak ada pilihan lain? Harus bergabung? Ya, gini, tentu harus ada pertimbangan dan juga pengkajian lebih dalam tentang kita untung ruginya pergabungan. Akan tapi kalau dilihat dari secara makro, sepertinya ini suatu kesempatan yang baik ya untuk kita bergabung dengan Dewan ini, dan ini yang sudah disepakati oleh pemerintah dan juga sejumlah negara-negara Timur Tengah juga sudah setuju untuk bergabung. Lalu kalau mengenai detail pembayaran dan pembiayaan dan lain sebagainya, itu nanti akan dijabarkan lebih dalam lagi. Yang jelas tujuan dan niatan kita adalah untuk memastikan bahwa masyarakat Palestina ini benar-benar terbangun kembali, perekonomiannya kembali dihidupkan, dan kesejahteraannya benar-benar tercapai. Baik, tadi Prof. juga mengatakan bahwa tujuannya adalah mulia, tidak ada yang memprotes terkait tujuan pembentukan Dewan Perdamaian tersebut. Tapi tadi seperti Anda sebutkan, apakah memang kajiannya sudah dibuat dan seperti apa hasilnya? Bung Dev, kajian dari Kementerian Luar Negeri untuk bergabung atau tidak bergabung dalam Dewan Perdamaian ini seperti apa? Pemerintah untuk. Iya, silakan Bung. Maaf, terputus-putus Mbak, bisa diulangi pertanyaannya? Oke, seperti apa kajian dari Kementerian Luar Negeri? Halo? Ya, Bung Dev. Oke, kita masih terkendala. Prof. Hik, tadi Bung Dev sempat menyebutkan bahwa ya memang tujuannya mulia begitu ya. Tapi apakah memang kajian itu sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan sejauh ini seperti apa yang Anda pahami? Ya, sekarang ginilah, kalau misalnya ada kajian dan kajian itu ternyata mengatakan Indonesia tidak perlu ikut dalam Dewan Perdamaian ini, ya, Board of Peace ini. Kan konsekuensinya adalah kita dikenakan 200% sama Trump. Ya. Jadi apapun, mau dikaji atau tidak dikaji, sekarang pilihannya adalah ikut atau tidak ikut. Kalau ikut, bayar 1 miliar US dollar, kalau tidak ikut, tidak akan dikenakan 200%. Ini yang menurut saya tidak fair,
ya lembaga yang dibuat oleh Trump ini, karena ini kayak pemaksaan. Dan ini yang saya selalu mengatakan, Presiden Trump ini ingin mengatakan kepada dunia bahwa dunia itu adalah saya. Kalau dulu ada Louis ke-14 di Perancis, raja, dia mengatakan l'état c'est moi, negara adalah saya. Ya. Nah, sekarang Trump mengatakan dunia adalah saya. Ya. Saya yang menentukan segala sesuatu. Dan kalau saya minta semua harus gabung, ya harus gabung. Nah, nanti seperti apa proses perdamaian dan lain sebagainya, ujung-ujungnya adalah Trump juga yang menentukan. Ya, karena orang-orang Trump itu yang akan ada di badan pengurusnya ya. Dan kemudian badan di Gaza saya juga sudah lihat nama-nama orang-orang dari Presiden Trump. Baik, Bung Dev masih bergabung? Ya. Iya. Ya, terkait dengan kajian dari Kementerian Luar Negeri seperti apa hasilnya, Bung Dev? Silahkan. Ya, kalau kajian itu silakan tanya ke Kementerian Luar Negeri itu sendiri. Kita baru mau rapat lagi dengan Kementerian Luar Negeri mungkin minggu depan. Ada sejumlah hal, termasuk hal ini juga akan kita bahas. Yang jelas tadi seperti Prof. Hikmanto sampaikan juga bahwa ini bukan masalah pilihan bergabung atau tidak, akan tapi bagaimana keberadaan kita itu memberikan dampak yang berarti baik kepada bangsa Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan juga lebih utama kepada masyarakat Palestina itu sendiri. Kita kan tujuannya itu adalah untuk mendorong perdamaian, mendorong pembangunan, agar memberikan recovery yang cepat kepada bangsa Palestina. Nah, bila mana ini adalah salah satu opsi yang terbaik, ya ini merupakan suatu kewajiban untuk kita ikuti. Artinya Anda juga bisa menjamin ada garansi bahwa kita punya suara di Dewan Perdamaian ini untuk perdamaian di Palestina. Ya, kan kita membangun ini kan secara bersama-sama. Ya, kita ini adalah sederajat antara semuanya dengan memiliki tujuan yang sama. Jadi kita tidak akan manut saja, akan tapi justru kita ingin maju melangkah bersama-sama. Baik. Untuk mekanisme pengawasan dari Komisi 1, Bung Dev, seperti apa bentuknya terhadap potensi kontribusi finansial Indonesia?